Shalom saudara-saudara keluarga Eklesia yang saya kasih dan yang semakin dahsyat diberkati. Bertemu lagi kita dalam renungan harian keluarga Eklesia edisi hari ini Selasa 7 September 2021. Mari bersama-sama kita akan belajar, merenungkan dan menghidupi firman Tuhan yang pada kesempatan hari ini landasan pembacaan firman Tuhannya terambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-9 ayat 27. Saya baca demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Saudara-saudara, ada seorang siswa yang telah mengukir sejarah hidupnya sebagai siswa dengan catatan hitam terbanyak. Ia dikenal sebagai anak pembuat onar di sekolah dan nilai-nilainya pun juga sangat buruk. Para guru sudah tidak dapat menanganinya lagi. Suatu ketika, sekolahnya mengadakan sebuah acara untuk mengoptimalkan potensi siswa dan menerapkan dalam kegiatan sosial. Pada awalnya, ia memilih untuk berdiri di belakang dan tidak ingin bergabung dengan teman-temannya. Tetapi ketika ia dimasukkan dalam kelompok, sedikit demi sedikit ia mulai membaur. Dan tanpa disadarinya, ia diperlakukan sebagai pemimpin kelompok tersebut karena selalu memberikan ide-ide yang menarik. Akhirnya siswa ini terpilih menjadi pemimpin bagi 70 siswa yang lain untuk program acara sosial. Walau sebelumnya para guru khawatir dan meragukan, namun kepala sekolah tetap meyakini dan percaya kepadanya. Hingga akhirnya ia sukses dan berhasil mengumpulkan banyak sumbangan untuk para tunawisma. Perlahan namun pasti saudara, perubahan demi perubahan ia alami dalam hidupnya. Sejak ditunjuk menjadi pemimpin kelompok, ia pun mulai rajin masuk sekolah dan mau belajar dengan baik sehingga nilainya pun berangsur membaik. Saudara-saudara, sama seperti Rasul Paulus, awalnya juga seorang yang selalu menimbulkan masalah bagi pengikut Yesus. Namun perlahan tapi pasti, perubahan terjadi dalam hidupnya ketika ia berjumpa dengan Tuhan, hingga akhirnya ia menjadi seorang yang sangat aktif dalam pelayanan. Saudara, ada orang yang perilakunya buruk dan susah diubah. Namun ketika kasih menyentuh hati mereka, maka perubahan pasti terjadi. Jangan menjauhi orang-orang yang mungkin adalah pembuat onar, suka mencari-cari kesalahan orang lain, dan pembuat masalah. Tetapi cobalah untuk menerima mereka dengan kasih. Sentuhlah hati mereka dengan kelembutan kasih yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Karena kasih itulah yang akan mengubah serta mengeluarkan semua potensi kualitas hidup mereka. Mintalah hikmat kepada Tuhan agar pikiran, perkataan, dan perbuatan kita dapat menyentuh dan mencairkan hati yang beku. Amin. Tuhan memberkati.